Pembangunan Selingkar Wilis nantinya akan menghubungkan wilayah di sekitar Gunung Wilis, terdiri dari 13 kabupaten dengan total penduduk mencapai hampir 10 juta jiwa. Di antaranya Kabupaten Ponorogo, Madiun, Trenggalek, Kediri, Pacitan, Tulungagung, dan Nganjuk. East Java Ecotourism Forum melihat pembangunan di Selingkar Wilis adalah sebuah peluang untuk pengembangan ekowisata di kota-kota yang masuk dalam area Selingkar Wilis yang merupakan kawasan strategis pariwisata provinsi. Oleh karenanya, kali ini seperti yang lain, kami melakukan roadshow untuk melihat potensi dan persoalan yang ada. Sehingga tidak semua jualan tadi itu program utama dari Dinas Pariwisata tanpa menghilangkan program umum gitu. Itu sebetulnya satu ya silaturahmi, karena gini ya, kita ini kan dari Jeff ini kan punya kegiatan roadshow ya, yang selama ini Nganjuk itu selalu dilewati gitu. Nah, teman-teman Nganjuk seringkali juga sudah komunikasi dengan kita. Ada apa ya istilahnya ya? Kenapa sih Nganjuk kok enggak di ini gitu? Apa Iren? Ya iri lah, iri gitu. Iri. Apakah Nganjuk ini karena kita lagi dampingi ini? Maksudnya Desa Macanan. Karena ada kaitannya Mbak Wilis. Yang pasti ya gitu. Jadi karena ini Wilis Selingkar Wilis ini kan program KSPP provinsi, kawasan strategis pariwisata provinsi. Kita tidak bisa melihat satu koridor saja gitu. Karena di situ Selingkar Wilis itu kan 6 kabupaten. Nah, 6 kabupaten ini kalau kita perencanaan kemudian kajian terkait dengan bagaimana pariwisata di 6 kabupaten ini ya terkait dengan rohnya pariwisata sendiri kan tidak mengenal batas wilayah atau borderless ya gitu. Jadi sebetulnya sudah jadi cakupan gitu, jadi cakupan, tapi karena waktunya aja yang belum, termasuk dengan komunikasi dengan pemerintah daerah ini. Harus 6 ya perlu kita kaji, sehingga dari 6 kabupaten ini kan punya potensi yang berbeda, walaupun branding yang diusung itu kan Selingkar Wilis, sama-sama di wilayah pemangku Wilis gitu. Terkait dengan KSPP-nya sendiri, KSPP ini pemerintah Provinsi Jawa Timur kan kepingin membuat satu koridor pembuka atau apa ya. KSPP kan provinsi ya Mas? Iya, provinsi. Kenapa kok penting kita pendekatannya dari bawah? Gak malah makan waktu. Kenapa tidak yang didampingi adalah provinsi? Oh enggak, jadi gini. KSPP ini sebetulnya intinya adalah memberikan satu peluang stimulus terkait dengan regulasi bagaimana kebijakan kepariwisataan di 6 kabupaten. Sebagai contoh begini, kalau merujuk di pusat itu kan ada Riparnas. Nah, Riparnas itu garapannya, kewilayahannya itu KSPN gitu, kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, ketika ngomong di Riparprop terkait di provinsi, nah strategis pariwisatanya provinsi itu apa saja gitu kan, tidak mungkin membangun pariwisata seluruh Jawa Timur terus semuanya harus dibangun kan, enggak, harus pakai koridor gitu, harus pakai kalau istilahnya sesuai dengan Riparprop, rencana induk pengembangan pariwisata provinsi itu ada Selingkar Wilis, ada Madiun, ada Madura Raya, ada Sumeneb, kemudian ada Banyuwangi, ada Ijen dan sebagainya, ada Malang Raya, ada Bromo
Malang dan sebagainya kayak gitu. Jadi koridor-koridor ini diharapkan sebagai pintunya wisatawan masuk di kawasan itu gitu. Nah, kenapa harus dari bawah? Ya memang ketika ini sudah difasilitasi atau diberikan satu regulasi, pemerintah 6 kabupaten khususnya di Selingkar Wilis ini harus jemput bola gitu. Nah, ini supaya clear, dengan ditetapkan dia sebagai KSPP, apakah kewenangan Pemda, maksudnya kota kabupaten itu lepas? Oh enggak, justru ini membantu kabupaten gitu. Nah, kabupaten ini harus jemput bola 6 kabupaten ini, mempersiapkan SDM-nya, mempersiapkan destinasi. Harusnya di breakdown ketika ngomong KSWP Selingkar Wilis, kabupaten juga harusnya punya itu strategi pariwisata kabupaten berdasarkan Riparkap gitu. Nah, pertanyaannya dari 6 kabupaten ini mana saja yang punya Riparkap gitu, rencana induk pengembangan pariwisata kabupatennya gitu. Nah, ini disesuaikan sehingga sinkronisasi antara pusat, provinsi, kabupaten dalam pembangunan atau pengembangan kepariwisataan itu linier gitu, linier. Nah, di situ sebetulnya ada kewenangan-kewenangan di mana ada pembagian peran. Ketika aksesibilitas kalau ngomong pengembangan destinasi itu kan ono 6 pilar ya. Ono kewilayahan, atraksi, aksesibilitas, amenitas, kemudian ada SDM, ono masyarakat gitu. Ono industri gitu. Nah, saya ambil taruhlah tak kayak contoh misalkan ngomong aksesibilitas. Nah, ketika di Selingkar Wilis 6 kabupaten menuju Selingkar Wilis ini aksesnya kurang lebar, tidak baik, tidak standar, tidak memenuhi dan sebagainya, ini bisa di breakdown gitu. Ketika aksesibilitas ini kewenangan kabupaten atau desa yang tidak mampu secara anggaran dan sebagainya, bisa diambil alih oleh provinsi, bisa diambil oleh pusat, atau ada bargaining gitu ya, bagi peran pembagian anggaran itu sendiri. Nah, itu sebetulnya KSWP ini sebetulnya untuk jalan untuk mempercepat gitu pembangunan pariwisata di tiap kabupaten. Bukan berarti kewenangan kabupaten itu diamputasi atau dihilangkan, enggak gitu. Artinya ujung tombak pengembangan pariwisata ini tetap kabupaten ya? Loh iya, tetap gitu. Sama dengan 10 destinasi prioritas nasional, itu bukan berarti bukan berarti kewenangan daerah itu hilang. Gitu. Memang ada konsep-konsep atau program-program terkait dengan pengembangan pariwisata. Kalau di pusat itu ada yang namanya terkait dengan Riparnas itu ada KSPN kewilayahannya, kan ada DPN, ada KPPN dan sebagainya. Kemudian kalau yang itu nantinya menjadi BLU-nya Kementerian Pariwisata, itu programnya Kementerian Pariwisata, ada namanya Badan Otonomi Otorita Pariwisata. Saya tambahin juga. Nah, itu yang lucu lagi sekarang ini, desa ini berlomba-lomba bikin di desanya. Kita rapat koordinasi dengan semua WD, paparkan. Walau berapa kasih. Nah, ini masalah gitu. Nah, sebetulnya 4 kabupaten yang sekarang sudah keluar SK-nya itu ya pertama BUP Borobudur. Kemudian yang pertama Toba, kemudian Borobudur. Nah, sekarang yang menyusul ini BTS sama Wakatobi itu. Itu seperti itu. Jadi nanti tapi sedikit Mas, ketika ngomong otorita di Bromo Tengger Semeru, kenapa kok kesannya kayak ono friksi gitu dengan Pemda? Sebetulnya bukan friksi, karena di badan otorita itu kan perlu wilayah, perlu zona. Kok gitu ketika wacana ada otorita, kesannya seperti wilayah diambil kuenya begitu? Maksudnya enggak begitu. Jadi kalau ngomong kewilayahannya memang itu diserahkan, pengelolaannya diserahkan kepada BLU, yang namanya BOP itu sendiri. Nah, BOP itu sebuah badan otorita, di dalamnya kalau misalkan di BTS ya, 4 kabupaten. Nah, masing-masing 4 kabupaten itu ada wakilnya di BOP. Sehingga ketika investor masuk, ini kan murni bisnis, murni investasi gitu.
murni investasi di lokal yang dikuasai oleh BOP itu murni investasi. Ketika investasi itu di wilayah BOP-nya Kabupaten Malang, itu nanti komponen Kabupaten Malang seperti dinas perizinan, dinas yang terkait dengan perizinan investasi pariwisata itu tetap dilibatkan dan PAD-nya tetap dari pajak dan sebagainya itu dapat. Hanya saja BOP itu menstandarisasi gitu. Menstandarisasi dan di BOP itu ada salah satu direkturnya, direktur pemasaran. Nah, ketika di situ bagaimana mengundang investasi dan sebagainya. Nah, Selingkar Wilis ganti kelembagaannya, maksud sampai badan otorita. Kalau Selingkar Wilis itu hanya regulasi kawasan strategis. Gitu. Oke. Jadi itu dilindungi dengan perda provinsi, disinkronkan dengan perdanya kabupaten. Nah, bagaimana men-stressing itu gitu. Bukan berarti nanti Pemda itu kehilangan itu, enggak gitu. Jadi ini sinergi aja gitu. Kebetulan di wilayah Selingkar Wilis 6 kabupaten ini tidak masuk dalam KSPN gitu. Nggak ada KSPN-nya. Kalau KPPN-nya masuk itu DPN-nya masuk itu Kars, mulai Pacitan dan sebagainya itu masuk. Nah, sebetulnya peluang-peluang yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah, bagaimana mensinkronkan program mulai dari ya kebetulan kemarin ini kan ada pilkada ya, khususnya di Trenggalek, ke Trenggalek sama mana yang kemarin di sini itu Tulungagung kalau nggak salah ya, yang Selingkar Wilis ini. Ponorogo. Ponorogo. Ya, seharusnya itu bisa ditangkap bagaimana ketika Presiden Jokowi sudah mengumumkan bahwa core bisnisnya Indonesia, pariwisata itu menjadi core bisnisnya negara Indonesia dalam rangka menuju sampai tahun 2024 targetnya sesuai dengan RPJM nasional, bahwa devisa negara itu akan digantikan dengan dari pariwisata. Nah, ini kan strategis nasional, ini seharusnya yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah ketika membuat visi misi pencalonan kepala daerah. Nah, ketika siapapun yang terpilih, maka ketika membuat RPJM daerah setelah dilantik 6 bulan ini kan harus wis kudu gawe duwe RPJM daerah. Berarti sampai tadi kan di pertemuan Nganjuk kita kan mendengar ya, jadi pariwisata itu prioritas tapi nomor 4. Ya kalau ngomong prioritas nomor 4 itu enggak prioritas lah. Prioritas itu masih ada super prioritas gitu. Di prioritas ya sama sih sebetulnya di Musbangdes, Musbangkap dan sebagainya itu ada tingkatan gitu usulan itu ya. Ada enggak artinya kemudian apakah dari sudut pandang itu menurut sampean berarti Pemda atau kepala daerah ini tidak sejalan dengan pemerintah pusat, dengan Jokowi lah. Ya bahasanya tidak sejalan. Tidak seiman berarti. Pemerintah daerah tidak bisa menangkap peluang itu gitu. Pemerintah daerah masih dalam apa ya? Tidak out of the box gitu dia. Ketika sih pengen industri, sih pengen pertanian, sih pengen apa gitu. Itu kan parsial menurut saya lo ya. Parsial karena pendekatan per kegiatan kayak pertanian apa. Kalau pariwisata ini kan sifatnya multi gitu. Ketika ngomong pariwisata ya di situ ngomong pertanian bisa dimasukkan ke pariwisata dan sebagainya. Tidak salah Presiden Jokowi bilang bahwa pariwisata menjadi core bisnis dan diprediksi dari tahun 2024 itu ganti devisa negara dari pajak. Bukan dari minyak. Saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang pariwisata. Semua orang pengen keluar, semua orang pengen menikmati kembali keindahan-keindahan yang ada di wilayah-wilayah yang ada
wisatanya, sehingga optimisme itu yang harus terus diangkat. Itu. Sehingga nanti Indonesia akan tidak tergantung pada minyak bumi, karena minyak bumi ini kan harus sudah berpikir bahwa minyak bumi nggak sustain. Nah, kayak gitu. Kalau ngomong itu enggak prioritas, ya pasti enggak prioritas yang nomor 4. Nah, dari nomor 4 ini Artinya itu anomali lah. sebetulnya Atau ya ya sah-sah itu aja kan visi misi ya. Ketika visi misi yang namanya misi, yang namanya visi itu bagaimana melihat jauh ke depan kan gitu. Kalau ngomong Riparkap itu kan digawe itu ndak hanya 5 tahun gitu, tapi bisa jadi dari 5 tahun ke atas, bisa jadi 10 tahun, minimal 7 tahun dan sebagainya. Nah, RPJM daerah ini 5 tahun terkait dengan masa jabatan bupati dan sebagainya. Yang menarik dari proses di Nganjuk kemarin, sing pertama, ya bahwa Dinas Pariwisata mengakui kalau pariwisata di Nganjuk itu belum menjadi prioritas. Jadi arah visi misi pemerintahan kabupaten itu masih berfokus ke pengembangan sektor industri. Itu kelihatan dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bupatinya. Ya bayangkan statementnya yang keluar adalah prioritas Pak, tapi nomor 4. Itu yang ada di Nganjuk. Padahal pengembangan pariwisata adalah visi pemerintah pusat. Paling enggak visi pemerintah dari era kepresidenan Jokowi. Nah yang kedua, kemudian ketika bergeser ke Madiun, One, two, three. Werdi suksmo rihen tresno gambaran swarga loka prati suci moseng ati sira yai kang den anti muksa nguyuh datan leung sorot sira kang pinunjul duh Gusti moho mukti sing suwiji mring sejati. Ayu, Dian, iki loh. repeater kaitan dengan pendakian di Wilis wisata semua seperti Pak Yudi ini. Nah, tapi kami hadir di sini mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam rangka bagaimana Bapak Ibu sekalian mempunyai potensi yang tinggi ini, luar biasa ini, menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang akan datang ke sini. Ada juga fee untuk sosial. Bagaimana lingkungannya di sana itu, misalkan di Kertaembo atau di Kandangan, fee sosialnya masuk di sana. Bagaimana untuk fee lingkungan di sana, karena ini adalah wisata alam, perlu dikembalikan lagi ke alamnya. Itu ada anggarannya, ada dananya sendiri. Dari apa? Dari harga paket itu.
East Java Ecotourism Forum mendampingi untuk pengembangan ekowisata, pariwisata berbasis ekologi, yang jelas dia ramah lingkungan, ramah masyarakat, tidak melulu tentang orientasinya keuntungan. Jadi people, planet, baru kita ngomong profit. Kemarin di Madiun, dari proses pendampingan untuk wisata minat khusus, terutama untuk tubing dan canyoning, itu Kare Eco Adventure sudah menerima tamu, dan tamu itu kemudian bisa tergolong ke dalam tamu yang high end karena berisi pejabat-pejabat Forpimda, Forum Pimpinan Daerah. Nah, rupanya kemudian itu ada interest baik dari dinas, baik dari pelaku bisnis pariwisata. Nah, kemarin kita dihadapkan pada kelompok dampingan EJF, yaitu Kare Eco Adventure, itu melaporkan tentang interaksi mereka dengan dinas dan dan pelaku bisnis pariwisata non EJF setelah kedatangan tamu. Jadi memang kami merasakan bahwa sama-sama jualan wisatanya nih, tapi mindsetnya benar-benar berbeda, 180 derajat, berdiri di arah yang berkebalikan. Ada beberapa statement misalnya, ngapain kalau Kare Eco Adventure bisa menyediakan produk itu, itu kan peluang bisnis. Nggak usah kebanyakan mikirin desa, nggak usah terlalu banyak mempertimbangkan desa, buka-buka aja. Nanti tinggal kemudian hubungannya, relasinya adalah produk disediakan, kemudian dibayar oleh klien, cukup begitu saja. Kalau melibatkan desa, semakin banyak kepala berarti semakin banyak biaya, budgetnya jadi tinggi. Sementara dalam persepsi ekowisata, pariwisata itu bukan tujuan, pariwisata adalah nilai tambah. Nilai tambah untuk apa? Untuk kehidupan masyarakat, untuk lingkungan. Artinya kemudian secara teknis dalam komponen pricing harusnya ada pemasukan untuk lingkungan, jasa lingkungan, pemasukan untuk kehidupan masyarakat yang yang tidak berkaitan langsung dengan kepariwisataan dan sebagainya. Dan itu harus melalui proses pendampingan, harus melalui proses konsolidasi, harus melalui proses afirmasi oleh kelompok sosial. Harusnya begitu dulu. Ini bukan semata bisnis. Sehingga sebenarnya kan agenda kita cuma ke Nganjuk. Tapi karena hal tersebut, kami kelompok EJF dibajak lah. Jadi didorong untuk ke Madiun karena ada pertemuan yang mana kita harus meluruskan kembali tentang niat membangun ekowisatanya di Selingkar Wilis. Itu tantangan. Sekarang sudah banyak pohon-pohon durian yang sudah produksi, maka dari itu sudah dicek dari Bapak Johan. Siap. Kare Eco Adventure adalah wadah yang mewadahi produk-produk wisata minat khusus yang ada di Kare. Saat ini kan produk-produk Indonesia. Kita baru ada pendakian ke Puncak Ngeliman dan canyoning sama tubing. Gitu. Dan kita masuknya nanti dibawahi BUMDes Desa Kare. Gitu. Jadi Kare Eco Adventure ini apa? Maksudnya ketika dia melebur ketika jadi BUMDes, apakah dia melebur, Kare Eco Adventure hilang atau Kare Eco Adventure tetap mono? Tetap. Jadi Kare Eco Adventure tetap ada, tapi nanti di bawahnya unit pariwisatanya BUMDes. Jadi badan usahanya desa. Kalau untuk saat ini memang kita sudah punya SK sendiri, berdiri sendiri. Tapi kan SK Lurah? Ya, SK Kepala Desa. Untuk kedepannya nanti kan kita dijadikan usaha milik desa. Iya. Nah, Kare kan wis wakil tuh wisata ya. Ono apa? Nongko ijo. Ya. Ono Kenapa pilihannya kok wisata minat khusus? Karena kan untuk saat ini kan
mass tourism kan udah banyak tuh Mas. Lah untuk minat khusus itu karena kan kita punya SDA yang luar biasa, kayak Puncak Liman itu jarang gitu loh. Jarang yang naik. Selain itu dari dulu tuh banyak orang yang naik tapi mereka liar. Gitu loh. Jadi mereka naik aja. Nah, terus nanti kalau terjadi sesuatu dengan mereka kan kita juga nggak tahu. Nah, pada akhirnya nantinya juga orang-orang yang di sini juga yang kena juga imbasnya itu. Nah, makanya kan inisiatif dari teman-teman terus Tapi pendamping. kenapa awakmu harus ikut bertanggung jawab atau bahkan merasa berhak untuk mengelola sementara lahan itu kan tidak masuk lahan desa tuh. Kalau di peta itu tetap jadi gini. Wilayah perhutani itu kan hutan yang dikelola oleh perhutani, hutan negara yang dikelola oleh perhutani dalam wilayah administrasi Desa Kare gitu. Jadi kan kita tetap punya hak kan di situ. Gitu. Jadi kan kita juga wajib untuk menjaganya juga. Oke. Nah, kenapa pilihannya kemudian ekowisata? Nah, ekowisata sebenarnya kita dulu kan masih blank kan tentang eko kan. Kan dari pelatihan dari awal kita 2018 akhirnya kita kan dapat pelatihan ekowisata kan. Karena ekowisata kan perjalanan wisata yang bertanggung jawab kepada alam, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat gitu loh. Jadi kan masuk gitu loh sekarang itu. Kalau dulu kan kita pokoknya ada pelatihan ya pelatihan. Setelah itu selesai. Karena untuk ekowisata kan pertanyaan selanjutnya adalah apa yang mau dikonservasi. Ekowisata kan tidak, wisata bukan tujuan. Ya. Wisata adalah nilai tambah, tujuan utamanya adalah konservasi. Sebenarnya apa yang mau dikonservasi di sini? Ancaman lingkungannya apa sih? Penebangan kalau di sini Mas. Pembukaan lahan, penebangan kayak gitu kan. Jadi kan saat ini kan banyak lahan-lahan yang dibuka. Itu kan sisi negatifnya kan banyak pohon yang dipotong kayak gitu kan. Sebenarnya kan kalau untuk pembukaan lahan, kalau untuk tanaman kopi sih harusnya kan nggak perlu penebangan. Karena kan kopi butuh pohon naungan gitu loh. Karena kan waktu terakhir kita 2018 kita juga ikut naik ke atas bantu pemadaman gitu. Kalau isu ya, kayak gini, perburuan. Kalau perburuan sekarang masih banyak sih sebenarnya. Kaya di Argopuro kan konon dari dhuwure diobong manuke cek melayu mudhun isor di. Oh, kalau itu enggak. Oke. Enggak. Kalau di sini paling cuma ini Mas, pakai apa? Pulut. Pakai pulut. Banyak yang ini tukang nyari burung kayak gitu. Mereka kalau Gunung Liman udah hafal semua titik-titik, tapi waktu itu kan Jadi kayak sini mu'alaf insaf lah ya. penebusan dosa lah. Penebusan dosa. Iya. Kita dulu kan orang-orang sama seperti saya dulunya juga. Nah, dari mass tourism, praktek mass tourism kan harus berjalan lama ya di sini. Dampaknya apa sih? Kerasa apa enggak sih? Kalau saat dari ini penilaian. nggak ada, kecuali dari lingkungan aja, lingkungan sekitar gitu aja. Untuk desa itu nggak ada. Nggak masif ya. Cuma sekitaran tempat wisata aja. Apa keuntungannya? Uang dari tukang parkir. Parkir terus warung kayak gitu. Dulu ada ojek tapi sekarang udah nggak ada. Itu hanya sekelompok orang saja. Sekelompok orang aja. Artinya tidak dirasa punya kontribusi langsung. Ya. PAD mu enggak ya? Enggak. Sampai saat ini belum ada PAD yang masuk. Karena kan settingan wisata minat khusus mungkin kan kudune tamune didik tapi transaksinya Ya, bener. tinggi toh. Tapi kan untuk menuju ke situ ibaratnya ngene lah, nek wong biasa dodol motor bekas iku durung mesti iso dodolan motor anyar. Ya, bener. Iya kan? Artinya level sales-nya kan Beda. Tingkat kesulitannya lebih tinggi. Oleh memang lu ya, tapi perjuangan untuk menuju ke situ juga nggak gampang. Ya. Iku
Ya apa menurutmu? Dari sisi kayak artinya prosesmu ini akan sulit atau? Ya Dan proses dari kita dari awal kapasitas SDM ya. dari SDM makanya kita kan ya alhamdulillah dapat pendampingan dari ECF juga, dari Dinas Pariwisata yang melatih kita untuk SDM-nya dulu. Nah, setelah itu kita juga mulai pengembangan kayak tempat-tempat base camp di IKEA, kita udah mulai pembangunan gitu loh. Ya walaupun kita dari awal sudah tahu bakalan nanti kan sulit gitu loh. Tapi semangatnya teman-teman kan tetap besar lah gitu. Nah untuk yang lain, Secara objektif apa yang menguatkan awakmu? Awakmu tetap optimis iso iki iso. ya karena ini untuk desa. Oh, oke. Gitu. Ngono ya. Iya. Nanti nyalon lurah weh. Enggak, enggak. Nek bojoku gak oleh. Moh dari ibu-ibu PKK. Yaitu untuk pemberdayaan masyarakat dan kemajuan desa. Ketika muni ngomong kemajuan desa budal kabeh ya. Ya. Sebagai gambaran lah dengan proses tahun ini dengan tekanan sing koyo ngono. Tekan wong piro dadi piro? Biasanya kan gogrok dengan sendirinya. Ya. Atau malah bertambah jamaatmu gitu. Untuk saat ini Imam besar Johan. kemarin itu ada sekitar 23 orang awalnya. Sekarang tinggal 11. Dan itu sebagian udah ganti loh 11 orang itu. Oh, wis ganti pemain. Jadi kayak- bukan tersisa tapi wis tersubstitusi juga. Kayak kemarin yang cewek 3 itu baru. Pendampingan ECF di Nganjuk baik di Madiun ini sifatnya volunteerism. ECF adalah forum, kami semua adalah volunteer untuk isu ekowisata. Kami tidak dibayar, proyek ini pun kami tidak menerima sepeser pun dari siapapun, sehingga ya prosesnya berjalan secara independen. Terima kasih.